Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami dalam acara Jumat Sharing dari Latbang BKKBN DIY. Pada Jumat Sharing kali ini akan dibersamai oleh saya, Iva Anissa Rahma, mahasiswa praktik kependidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada Jumat Sharing kali ini, saya akan dibersamai oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Andi Setiawan. Halo semuanya, apa kabar? Oke, Salam sehat, saya Andi Setiawan, mahasiswa PK dari UNY. Salam kenal. salam kenal Kak Andi. Iya, salam kenal. Ya, sebelum kita masuk ke materi pada Jumat Sharing kali ini, gimana Kak kabarnya hari ini? Ya tentu luar biasa sekali, Oke. kita harus punya kabar yang luar biasa. Oke, tentu saja. Kita harus selalu menjaga kesehatan ya, Kak, di saat pandemi seperti sekarang ini, tentu saja. Ya bener, kita harus selalu berolahraga, rutin makanan sehat, jangan terlalu sering makan es tentunya. Oke, tentu saja, teman-teman. Oke, baik. Untuk kali ini yaitu kita akan membahas mengenai manajemen waktu atau time management. Ya materi yang cukup ringan. Ya, ringan tapi sangat berharga tentu saja, Kak. Ya benar sekali, tentu Ya, sangat sangat penting berkesan. untuk ya untuk kita, apalagi kita sebagai mahasiswa tentu saja kita harus selalu menerapkan time management atau manajemen waktu ini dalam segala hal. Betul Oke. sekali. Untuk memenuhi tugas atau kegiatan tentu saja kita membutuhkan perencanaan atau manajemen waktu. Karena kita tahu sendiri waktu itu sangat berharga, waktu tidak dapat kita putar atau kita balik lagi. Jadi kita tentu saja perlu melaksanakan perencanaan atau kita planning gitu ya, Ya, Kak. kita Kita harus disebut time management. ya, kita sebut saja time management. Kita kelola dengan sebaik-baiknya. Oke, Kita buat benar. penjadwalan juga. Nah, ya, tentu saja. Oleh karena itu, untuk lebih mengetahui secara mendalam itu apa manajemen waktu itu, mungkin kita langsung saja ya, kita akan dijelaskan, kita simak materi pada kali ini. Ya, untuk yang pertama itu mengenai manajemen waktu sendiri. Menurut Kak Andi, manajemen waktu itu seperti apa ya, Kak? Manajemen waktu itu sebuah cara kita untuk agar bisa memenuhi setiap tugas yang ada. Manajemen waktu itu cara mengelola kita, cara mengelola waktu yang ada. Ya begitulah, seperti itu, sederhana sekali. Ya, jadi manajemen waktu itu merupakan perencanaan kita dalam melakukan kegiatan atau kita Iya, cara kita seperti mengendalikan waktu ya benar. keseharian. Nah, Tiap minggu, tahun. oke. Jadi manajemen waktu itu seperti kita harus selalu melaksanakan atau kita planning gitu dari awal sebelum kita memulai suatu kegiatan. Iya betul sekali, kita planning sebelum ketika ada tugas kita jadwal, kita atur ulang, kita pilih skala prioritas mana yang paling penting, mana yang tidak penting, begitu. Gitu. Nah, jadi secara singkatnya kita semua harus mulai menerapkan bagaimana manajemen waktu yang baik. Iya Gitu. betul. Menurut Kak Andi sendiri, manajemen waktu itu bagaimana ya kita terutama sebagai mahasiswa, Kak Andi itu. Bagaimana Kak Andi memulai suatu langkah untuk menerapkan manajemen waktu? Eh, saya sebagai mahasiswa dalam mengatur manajemen waktu, yang pertama kita harus mengatur prioritas. Mana bagian-bagian yang harus penting, harus kita laksanakan. Jangan sampai kita menunda. Pertama evaluasi, kita sebut evaluasi. Tuangkan beberapa hal untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas yang telah
diterima oleh kita. Misal ada tugas dari dosen A, tugas dosen B, C, kita tulis, kita atur mana skala prioritasnya, mana deadline yang paling cepatnya. Hmm. Hmm. Seperti itu. Terus, Selanjutnya ada eliminasi pencuri waktu. Kan ada pencuri waktu itu ada berbagai hal. Misalnya kita ada game online, kita ngobrol bareng teman di kantin, kan itu bisa membagi waktu kita terlalu lama, membuat kita terlalu sibuk dengan obrolan. ya. Hmm. Selanjutnya ada delegasi. Delegasi. Itu Tahu nggak seperti apa, delegasi? Kak? Delegasi seperti perwakilan atau kita kurang lebih seperti itu, Kak? Iya benar Ya, sekali, itu kita perwakilan. mewakilkan. Misal ada tugas-tugas yang kurang penting yang perlu kita lakukan. Misalnya kita apa ya, menyapu menyapu Ya. lantai, itu bisa kita delegasikan kepada orang lain. Sehingga waktu kita bisa kita susun prioritas ke tugas yang lebih mendesak. Oke. Nah, Selanjutnya katakan tidak. Ini menarik sekali. Wah, Katakan itu tidak kan biasanya banyak orang yang mengajak kita nongkrong di kafe atau ngopi bareng, ya benar, Kak. kan itu bisa kita tolak untuk mengerjakan tugas yang lebih penting. Kalau Mbak Iva sendiri, apakah bisa menolak ajakan teman ketika berkumpul? Eh, jujur ya, Kak, kalau kita menolak ajakan teman itu pasti kadang ada rasa kayak susah gitu. Susah untuk menolak karena ya pertama karena tidak enak yang pertama. Terus yang kedua ya karena mungkin ada pekerjaan atau sesuatu yang bisa dilakukan nanti. Jadi kita putuskan untuk ya kita main dulu sama teman. Tuh, ajakan teman seperti itu. Oh iya, memang benar, memang sulit menolak ajakan teman. Iya, benar, Kak. Itu tipsnya. Selanjutnya, tips selanjutnya yaitu rehat, beristirahat merupakan hal yang paling penting untuk kita agar tubuh kita selalu dalam keadaan sehat bugar. Jangan sering begadang juga agar kita bisa mengakses mengerjakan tugas dengan maksimal. Mungkin seperti itu saja tips tentang cara saya mengatur waktu. Oh, baik. Jadi yang sudah seperti yang dijelaskan Kak Andi, ada berbagai cara atau tips ya Kak untuk bagaimana kita memulai suatu langkah manajemen waktu atau time management. Jadi yang pertama itu ada evaluasi. Ya terus yang kedua ada eliminasi pencuri waktu. Yang dimasukkan di sini eliminasi itu kita harus bisa membagi waktu mana saja yang prioritas dan mana saja hal-hal yang bisa dilakukan membutuhkan waktu lama seperti itu ya Kak. Kita harus pandai. Iya benar sekali, kita harus pandai-pandai membagi skala prioritas. Mengeliminasikan waktu. Terus yang ketiga ada delegasi. Delegasi di sini yang dimaksudkan itu perwakilan. Misalnya ketika kita di rumah, tentu saja ada saja pekerjaan yang harus dilakukan. Tadi seperti menyapu atau mencuci atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan di rumah seperti itu. Jadi kita ketika dalam suatu langkah untuk memulai manajemen waktu, tentu saja kita harus dapat memilih nih kita bagaimana sih kita memilih tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau tugas yang perlu kita wakilkan. Ya, seperti itu betul Kak. sekali. Ya, baik. Kita harus bisa mewakilkan ke orang lain, tapi tentu saja kita harus juga sering menyapu di rumah. Nah, Kita ya luangkan itu. waktu. Ya, itu juga perlu tetap melaksanakan pekerjaan rumah mengerjakan. Ya, Untuk yang selanjutnya itu katakan tidak. Katakan tidak di sini ketika kita diajak oleh teman-teman kita.
misal ayo kita pergi kemana, ke tempat suatu mana gitu Ya, ya, tentu saja kita berhak untuk menolak sebenarnya ya kak, cuma ya, ya di sini kita harus memikirkan mana saja yang prioritas utama kita. Eh, jadi nanti kita tidak menunda-nunda seperti itu, betul kak? iya betul sekali seperti Oke. itu. Terus yang terakhir itu tidak lupa istirahat. Ini poin yang terpenting sih kak. Terkadang apalagi sebagai mahasiswa kita terlalu sering begadang. Misal eh, ada karena kita udah capek ketika kita kegiatan di luar seperti itu. Misal ada ajakan teman yang tadi seperti yang tadi itu kita kak. Nah, itu istirahat tentu perlu. Jadi walaupun tugas karena badan kita capek, tentu saja kita butuh namanya istirahat, nggak Iya boleh betul sekali. begadang. Ya Betul. benar. Istirahat itu tidur, cara tidur kita itu penting ya. Kita harus tidur paling enggak 7 jam agar bisa maksimal dalam aktivitas Ya. keseharian. Nah, tidak boleh begadang ya kak, karena itu juga nanti akan berpengaruh pada kesehatan kita nantinya. Iya, Oke. Wah, menarik sekali ya kak pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai time management atau manajemen waktu. Ya, untuk yang selanjutnya, nah kita kan apa? bagaimana ketika kita melakukan suatu langkah atau menerapkan langkah awal seperti itu kak untuk Heeh. manajemen waktu sendiri, itu pasti ada saja gitu hambatan atau kendala seperti itu. Iya, tentu saja kita banyak sekali kendala ketika pertama kali melaksanakan manajemen waktu. Nah, tentu ketika kita ada hambatan atau kendala seperti itu, tentu saja akan berdampak buruk kan kak, maksudnya bagi kita sendiri gitu, bagaimana kita melakukan suatu kegiatan begitu. Nah, untuk kali ini kak, yang saya ingin tanyakan terutama dampak dari manajemen waktu yang buruk itu bagaimana ya kak, seperti apa gitu. Menurut pengetahuan saya yang cukup terbatas ini, tentu kita waktu sehari itu seakan tidak cukup untuk mengerjakan berbagai tugas yang menumpuk dari dosen, dari teman, ada tugas dari kampung, masyarakat. Ya. Dampak manajemen waktu yang buruk itu yang pertama ada penundaan. Apakah kamu sering menunda tugas, Mbak? Ya, ini kebanyakan orang pasti melakukan itu, Kak. Maksudnya kayak mungkin seperti mungkin ada tugas yang lain dulu. Jadi kalau misal ada kegiatan capek begitu pasti kita nanti nanti aja lah kita mengerjakannya seperti itu. Oh iya, tentu kita sering melakukannya. Ya, hampir semua orang pernah itu, Kak, menunda. Agar tidak sering menunda, tentu kita harus Hmm. memotivasi diri kita. Ayo saya bisa, saya lakukan hari ini. Atau 5 4 3 2 1, ayo Ya. kukerjakan. Nah, mungkin seperti itu bisa mendorong kita untuk sedikit termotivasi agar bisa mengatasi penundaan ini. Hmm. Lalu ada dampak manajemen waktu yang sangat bisa mengganggu kesehatan kita, Hmm. yaitu kurang tidur. Oh ya, kurang tidur. Tentu bahaya kurang tidur itu banyak ya. Iya, Jangan sebenarnya. sampai kita kecelakaan karena kurang tidur, karena di jalan mengantuk atau bagaimana. Hmm. Terus Mungkin Mbak Iva ada pengalaman kurang tidur di jalan. Saat di jalan rasanya bagaimana sih? mungkin ini sih kak, ketika sering mengerjakan tugas pada malam hari sampai begadang seperti itu, tentu saja ketika kita bangun pagi pasti rasanya masih mengantuk seperti itu kak. Jadi susah untuk berkonsentrasi, apalagi ketika eh, ada suatu mata pelajaran atau mata kuliah gitu, ketika dosen menyampaikan materi atau sebagainya begitu, pasti tentu saja apa, karena kurang tidur itu membuat saya itu ngantuk.
bawaannya ngantuk terus ya Ya, kalau di kelas. membawaannya ngantuk terus. Gak kuat kalau konsentrasi, disuruh Iya. konsentrasi lama banget. Ya benar Kak. Lalu kita bahas tentang dampak buruk berikutnya, yaitu kurang berenergi seperti Hmm, yang Mbak Iva rasakan ketika kurang tidur. kurang berenergi. Terus ada lagi nggak Kak dampak buruknya ketika kita tidak melaksanakan manajemen waktu dengan baik? Ya tentu ada dampak selanjutnya yaitu terburu-buru. Oh, Kan kalau kita menunda-nunda kan biasanya akan banyak tugas menumpuk di akhir waktu yaitu di deadline. Lalu saat kita mengerjakan secara terburu-buru, tentu pekerjaan kita tidak akan maksimal dan itu sangat mempengaruhi dalam penyusunan tugas kuliah atau tugas-tugas lainnya. seperti itu. Hmm. Ya seperti itu Mbak Iva. Iya Kak Andi, benar. Gimana, menarik nggak? Menarik sekali Kak. Kita membahas mengenai hal-hal atau peristiwa yang sering terjadi seperti sekarang ini gitu. Manajemen waktu, terus dampak buruknya seperti itu. Kalau misal kurang tidur, kurang berenergi, terburu. Jadi kita tuh terburu-buru. Kita tidak tenang gitu Kak. Oke. Eh, apakah ada ini lagi kah dampak buruk lagi ketika kita tidak menerapkan manajemen waktu dengan baik? Tentu masih ada yang cukup banyak sih. Tapi kita bahas satu yang terakhir ya. Baik kak. Oke. Apa itu Waktu kak? kerja dan waktu hidup kita tidak seimbang. Nah, Nah itu maksudnya bagaimana ini kak? Maksudnya dari eh, kan kalimat itu. karena manajemen waktu kita di kantor atau di sekolah buruk, Hmm, jadi tugas-tugas di kantor itu tidak bisa selesai cepat waktu. So, jadi ya. sejauh ini tugas itu kita bawa di rumah, kita kerjakan di rumah sambil lembur dan aktivitas di rumah berinteraksi dengan orang tua jadi juga terganggu. Oh, Nah, begitu waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Seringnya juga setelah hmm, melakukan itu, pola makan kita juga akan terganggu. Kita juga akan hmm. melupakan makan karena tugas ini terlalu penting atau bagaimana. Itu nanti berbahaya juga kan nanti bisa menimbulkan penyakit memunculkan penyakit begitu karena kita tidak seimbang antara antara pola hidup yang sehat dengan pekerjaan yang banyak juga. Baik, berarti untuk dampak buruk dari manajemen waktu yang tidak baik itu tadi ada lima ya, empat kurang lebih. Tadi ada kurang tidur, terus kurang berenergi, waktu hidup, dan bekerja tidak seimbang seperti itu. Betul sekali. Oke, eh, ini selanjutnya pembahasan yang sangat menarik kak menurut saya. Jadi apa sih manfaat dari kita melakukan manajemen waktu dengan baik? Apakah hidup kita menjadi lebih terstruktur, lebih tertata dengan baik atau seperti apa kak Ya, manfaatnya? kurang lebih seperti itu Mbak Iva. Manfaat manajemen waktu itu tentu ada dampak buruk, tentu saja ada manfaat ya. Manfaat manajemen waktu yang pertama, manajemen waktu itu membuat seseorang lebih tepat waktu dan disiplin. Dengan perencanaan yang matang dan tertulis tentunya, Hmm. kita tulis tiap tugas, skala prioritas, mana yang penting, terus kita kerjakan yang paling susah dulu sebelum mengerjakan yang paling mudah karena akan membuat motivasi kita meningkat karena setelah menyelesaikan tugas sulit dan menyelesaikan tugas mudah itu wah keren banget. Hmm. Berarti memang manfaat dari manajemen waktu itu emang berharga banget ya kak, baik banget buat Iya, diri kita sendiri gitu. seseorang itu harus menyiapkan rencana saat malam hari atau pagi hari sebelum memulai aktivitas keseharian Hmm. sehingga kita bisa tepat waktu sesuai deadline mengerjakan tugas dengan disiplin dan
kita bisa mengukur skala prioritas dengan sangat baik. Benar sekali Kak. Jadi banyak sekali ya manfaatnya ketika kita melaksanakan atau menerapkan yang namanya manajemen waktu. Nah, untuk kita bahas dari konteks mahasiswa nih Kak. Kak Andika seorang mahasiswa yang sekarang semester berapa Kak? Semester 7, semester tua. Ya, semester 7 sebentar lagi. Eh, Selesai ya Kak? Insya Allah. Insya Allah. Ya. eh Menurut Kak Andi, manfaat dari manajemen waktu ini buat Kak Andi sendiri nih sebagai mahasiswa, apalagi ini semester 7, itu apa Kak? Manfaatnya ya. Ya. Yang pertama, saya bisa berolahraga ya setiap pagi, kita bisa jogging, terus bisa memanfaatkan waktu luang yang ada dengan membaca buku, menambah setiap pengetahuan kita. Ya mungkin seperti itu, kita bisa pelan-pelan mengerjakan skripsi, mengerjakan berbagai tugas, pameran, KKN, Iya. magang dan lain-lain. Oke, berarti manajemen waktu itu membuat kita lebih terstruktur, apa saja yang harus kita lakukan, mulai dari gimana kita mengerjakan tugas, kita berolahraga tentunya, dan masih banyak kegiatan positif yang lain ya Kak yang dapat kita lakukan dari manajemen waktu ini. Ya betul. Lalu kita bahas tentang manfaat manajemen waktu berikutnya. Oke, selanjutnya Kak, apa tuh Kak? Manajemen waktu membuat seseorang menjadi lebih rapi dan terorganisir. Maksudnya bagaimana Kak, rapi dan terorganisir? Kan dengan manajemen waktu yang baik kita bisa meminimalisir gangguan, meminimalisir waktu terbuang kita. Kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa merapikan tempat kerja kita dengan baik, mengorganisir tempat tidur, kamar, dan mengorganisir berbagai macam hal tentunya. Oh ya, tentu saja. Ada lagi nggak Kak nih terkait manfaat buat mengenai menerapkan manajemen waktu ini? Tentu ada. Ini yang terakhir ya. Oh ya, baik Kak, ini yang terakhir. Akan menjadikan kita lebih percaya diri. Wah, Menarik kan? wah menarik sekali Kak. Percaya diri yang bagaimana nih Kak? Maksud yang dimaksudkan dalam manajemen waktu ini, percaya diri. Kan kalau kita berhasil melakukan manajemen waktu, seseorang akan menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan dan menjadikannya terdepan di antara teman-teman lainnya. Jauh Baik. ini akan meningkatkan motivasinya. Apakah seperti itu yang Mbak Iva rasakan? Ya karena kalau kita sudah menerapkan manajemen waktu, pasti kita tahu apa aja nanti, kita punya planning, punya rencana apa aja yang nanti akan kita lakukan, entah itu seperti mengerjakan tugas, berolahraga, bekerja, dan sebagainya. Tentu manajemen waktu sangat baik ya. Manajemen waktu itu juga bisa mengurangi stres dan kecemasan tuh. Nah, itu bagaimana Kak yang dimaksud dengan mengurangi stres dan mencegah kecemasan? Wah, itu Kan apa kalau ya? kita menyelesaikan pekerjaan, tugas, tepat waktu, kan bisa mengurangi stres kita. Kita jadi nggak cemas, nggak gerusa-gerusu. Ya, jadi nggak terburu-buru Iya, gitu ya Kak. terburu-buru Nah, maksudnya. terburu-buru. Baik. Ah, sangat menarik sekali ya Kak pembahasan kita pada hari ini mengenai manfaat. Wah, ternyata manfaat dari kita menerapkan manajemen waktu itu sangat banyak ya Kak. Betul, sangat banyak sekali. Iya, benar. Dan perlu diterapkan dalam keseharian. Nah, tentu saja. Karena dengan adanya manajemen waktu, tentu saja membuat kita lebih, ya itu, tidak
termotivasi, percaya diri, tidak terburu-buru, Mencegah stres. mencegah Kan stres. mahasiswa akhir itu sering stres ya. Nah, ya apalagi udah mahasiswa tingkat akhir ya, Kak. Iya. Oke, itu penting sekali untuk menerapkan manajemen waktu. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya tidak kalah menarik ini, Kak. Ini Apa? harus kita laksanakan. Kita harus ya kita laksanakan, yaitu mengenai tips dan trik nih, Kak, untuk konsisten melaksanakan manajemen waktu. Karena eh, percuma saja kalau kita sudah, oh baik, saya akan melaksanakan, mulai menerapkan manajemen waktu. Nah, kita akan melaksanakan manajemen waktu, tapi kita tidak konsisten. Tentu saja itu eh, sama saja kita tidak melaksanakan dengan sepenuh hati seperti itu, Kak. Nah, jadi bagaimana ya kita untuk menerapkan tips, terutama dari Kak Andi sendiri nih ya, tips dan trik untuk konsisten ketika kita menerapkan manajemen waktu. Konsisten itu suatu hal yang cukup sulit ya untuk kita lakukan Ya, dalam berbagai kegiatan tentunya. ya. Selama saya melakukan manajemen waktu itu tipsnya cuma satu sih, Apa tuh? memaksa diri. Memaksa diri. Iya, kita harus memaksa diri agar terbiasa melakukan pola manajemen waktu. Kan kalau terpaksa, terbiasa, lama-lama jadi nyaman juga kan. Tapi kalau misal kita terpaksa seperti itu, kita tidak dengan sepenuh hati, Kak, menerapkan manajemen waktu ini. Ya begitulah, kalau nggak dipaksa juga nggak akan mau bisa. Kalau nunggu mood baik itu terlalu lama. Jadi Iya. kita harus cobalah, ayo kita dipaksa pelan-pelan, perlahan, alon-alon. Nah, alon-alon. Pelan-pelan gitu ya, Kak. Oke. Ada lagi nggak, Kak, kira-kira tips dan triknya lagi nih biar kita konsisten, terutama Kakak sebagai mahasiswa pasti ya banyak adanya kendala atau faktor dari luar nih, faktor eksternal. Itu kan kalau dari internal sendiri, dari diri kita sendiri, itu seperti kita harus memaksa diri kita untuk mulai mengerjakan sesuatu, mulai ya kita mulai menerapkan itu. Kalau dari luar gitu, misal dari eksternal gitu, apa Kak kira-kira tips dan trik atau ya tips dan trik bagaimana kita supaya tetap konsisten nih untuk melaksanakan ini, time management, waktu management. Sejauh ini agar bisa konsisten, ya saya caranya cuma memaksa diri. Selebihnya kalau mencari hal dari luar itu bisa kita cari video motivasi di YouTube, kan itu bisa juga meningkatkan rasa percaya diri kita. Kita juga bisa membaca buku tentang pengembangan diri, ada berbagai banyak buku yang bisa dibaca melalui aplikasi gratis juga ada, atau di perpustakaan kampus juga banyak. Di perpustakaan BKKBN saya rasa juga ada. Ya, tentu saja. Banyak sumber informasi yang bisa kita dapat. So, Iya. terus kalau dari lingkungan, kira-kira itu mempengaruhi nggak, kayak seperti lingkungan yang mendukung atau yang tidak mendukung? Lingkungan bisa jadi mempengaruhi. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang malas, atau kita punya 4 orang teman malas dan kita jadi bagian di situ, kita tentu akan tertular malasnya. Karena faktor Ya, kebiasaan teman, karena kita berteman di situ. Tapi ini tidak bisa dijadikan acuan patokan. ya karena itu menurut dari Kak Adi sendiri gitu ya, Iya. versi dari Kak Adi sendiri. Oke, jadi mungkin saya bisa
menyimpulkan dari tips dari Kak Andi sendiri ya. Jadi tadi kita pertama harus niat. Pertama kita harus niat. Yang kedua kita harus bisa memilih lingkungan mana yang mendukung kita untuk selalu konsisten dalam menerapkan atau ya melaksanakan manajemen waktu atau time management. Seperti itu. Udah. Tapi aku closing. Jadi oke, nanti kesimpulannya baik, sudah cukup lama ya kita ya Kak mengobrol seperti ini, membahas manajemen waktu yang sangat berharga ini. Ya lumayan lah, kita bisa bersantai ngobrol dengan nyaman juga. Oke. Berarti dapat kita simpulkan ya Kak, jadi manajemen waktu itu merupakan suatu perencanaan dalam perencanaan atau planning ketika mengerjakan suatu kegiatan. Manajemen waktu ini penting untuk kita sebagai mahasiswa atau seorang yang bekerja, karena dengan adanya manajemen waktu kita banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil, seperti kita menjadi orang yang percaya diri, orang yang termotivasi, tidak terburu-buru, terus kita jadi lebih orang yang lebih rapi, terstruktur, ya seperti itu. Dan juga tidak lupa tadi Kak Andi memberikan tips dan trik ya Kak, bagaimana untuk selalu konsisten ketika mengerjakan manajemen waktu ini. Tadi seperti niat, itu yang paling penting ya Kak, seperti niat, lalu lingkungan yang mendukung, lalu kita mencari sumber atau informasi mana saja yang dapat kita untuk meningkatkan motivasi kita untuk selalu konsisten dalam mengerjakan time management ini atau manajemen waktu. Oke, langsung ya penutupan ya. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Andi sudah membersamai acara Jumat Sharing pada pagi hari ini. Iya, terima kasih kembali. Ya, untuk terima kasih kepada Kak Andi selaku narasumber pada pagi hari ini yang telah memberikan informasi yang luar biasa, yang sangat berharga dan menarik tentunya, yaitu mengenai time management. Ya, time management. Manajemen waktu. Ya, atau manajemen waktu. Terima kasih juga saya telah diberi kesempatan dalam acara Jumat Sharing ini yang sangat menarik. Ya, tentu saja Kak. Oke, sekian acara Jumat Sharing edisi kali ini. Demikian acara Jumat Sharing pada kali ini. Terima kasih kepada Kak Andi sudah menjadi narasumber untuk acara Jumat Sharing pada pagi hari ini, yang tadi kita sudah membahas mengenai manajemen waktu atau time management. Ya, terima kasih kembali saya ucapkan karena telah mengundang saya dengan sukarela dalam acara Jumat Sharing ini. Saya sangat senang. Baik, demikian dari kami berdua, saya selaku host dan narasumber kita Kak Andi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madang.